Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syawa Putri Alfian, NPM 2024 110045. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang PPT dalam kasus gagal bayar travel umroh Abu Tors. Simak video berikutnya. Nah, oke, aku mau ngejelasin tentang kasus gagal bayar travel umroh Abu Tors pada matkul aspek hukum dan bisnis. Nah, latar belakang dari travel Abu Tors ini, yang pertama itu ada ibadah umroh merupakan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Banyak biro perjalanan menawarkan paket umroh dengan harga murah. Salah satu kasus terbesar di Indonesia adalah gagal bayar yang dilakukan oleh PT Abu Tors. Kasus ini mengakibatkan puluhan ribu jemaah mengalami kerugian. Nah, sebelum lanjut, aku mau kasih tahu dulu nih pada waktu 2017 sampai 2018 yang viral itu. Puluhan orang mengamuk di kantor Biro Perjalanan Abu Tur di Makassar pada Sabtu siang. Para calon jemaah umroh ini marah karena tidak kunjung diberangkatkan, padahal mereka telah membayar lunas sejak tahun lalu, Fah. Ya, mereka juga kecewa karena tidak dapat bertemu dengan pimpinan Biro Perjalanan. Masa pun mengancam akan menyegel Abu Tur jika tidak kunjung memberangkatkan mereka. Dan total sebanyak 340 orang belum juga diberangkatkan ke Tanah Suci. Nah, oke, tadi kita udah melihat uh, gimana sih waktu itu viralnya pada tahun 2017 dan 2018. Sekarang aku mau ngejelasin tentang profil singkat Abu Tors. Nama perusahaan ini yaitu PT Amanah Bersama Umat atau bisa dibilang Abu Tors, berdiri di Makassar, bergerak di bidang jasa perjalanan umroh dan haji, yang menawarkan paket umroh mulai sekitar 14.500.000, jauh di bawah harga normal, memiliki banyak cabang di berbagai daerah Indonesia. Pada waktu itu mungkin harga paket umroh masih agak murah ya dibanding tahun sekarang. Nah, makanya itu Abu terus menjual harga paket umroh yang sangat amat murah. Nah, kira-kira siapa sih ownernya? Owner owner Abu Tur ini nama lengkapnya Haji Muhammad Hamzah Mamba SHI. Jabatannya sebagai pendiri, founder, owner, dan direktur Umat PT Amanah Bersama Umat Abu Tors. Asalnya Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, kronologi kasusnya apa sih? Aku mau ngejelasin yang sesuai dengan PPT dulu. Abu Tors menawarkan paket umroh murah. Dana dari jemaah baru digunakan untuk memberangkatkan jemaah lama. Sejak tahun 2017 sampai 2018, banyak jemaah yang gagal diberangkatkan. Perusahaan mengalami kesulitan keuangan, ribuan jemaah menuntut pengembalian dana namun tidak terpenuhi. Nah, aku mau ngejelasin tentang kronologi versi lengkapnya. Kasus gagal bayar Abu Turs ini bermula ketika perusahaan menawarkan berbagai paket perjalanan umroh dengan harga yang sangat murah, yaitu mulai sekitar 14.500.000, sedangkan pada saat itu harga umroh normal berkisar 20 juta sampai 25 juta. Harga yang jauh lebih rendah tersebut menarik minat masyarakat karena dianggap sebagai kesempatan untuk beribadah dengan biaya yang lebih terjangkau. Namun, dalam waktu singkat, Abu Tors berhasil memperoleh puluhan ribu calon jemaah dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, di balik banyaknya pendaftar, perusahaan menghadapi masalah dalam pengelolaan keuangan. Dana yang diterima dari calon jemaah tidak sepenuhnya disimpan untuk membiayai keberangkatan mereka, melainkan digunakan untuk berbagai keperluan lain seperti membiayai operasional, melakukan promosi besar-besaran, membuka cabang baru hingga memberangkatkan jemaah yang telah lebih dulu mendaftar. Pola ini membuat perusahaan sangat bergantung pada masuknya dana dari pendaftaran baru agar dapat memenuhi kewajibannya kepada pendaftar lama. Model bisnis tersebut menyerupai skema Ponzi, yaitu pembayaran kewajiban kepada peserta lama dilakukan menggunakan dana dari peserta baru, bukan dari keuntungan usaha yang nyata. Selama jumlah pendaftar terus meningkat, perusahaan masih dapat menjalankan operasional dan memberangkatkan sebagian jemaah.
Namun, ketika jumlah pendaftar mulai menurun dan kebutuhan biaya semakin besar, arus kas perusahaan menjadi terganggu sehingga tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya. Memasuki tahun 2017 hingga 2018, banyak calon jemaah yang seharusnya diberangkatkan justru mengalami penundaan tanpa kepastian. Pihak perusahaan terus memberikan berbagai alasan seperti kendala administrasi, perubahan jadwal penerbangan, hingga masalah teknis lainnya. Akan tetapi, penundaan tersebut terus berulang tanpa adanya penyelesaian yang jelas. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak jemaah yang menyadari bahwa mereka tidak akan diberangkatkan sesuai perjanjian. Ribuan calon jemaah kemudian melaporkan Abu Tors kepada pihak berwenang karena merasa dirugikan. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa perusahaan mengalami gagal bayar dengan nilai kerugian yang sangat besar dan tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengembalikan dana seluruh jemaah. Kasus ini akhirnya diproses secara hukum. Pengadilan menyatakan bahwa pihak Abu Turs telah melakukan tindak pidana yang merugikan konsumen. Pemilik perusahaan dijatuhi hukum pidana, sementara aset perusahaan disita untuk proses penyelesaian kepada para korban. Meskipun demikian, hingga kini masih banyak jemaah yang belum memperoleh pengembalian dana secara penuh karena nilai aset perusahaan tidak sebanding dengan total kerugian yang dialami para korban. Wow, kronologi kasusnya sangat amat berat ya. Selanjutnya, aspek hukum dalam bisnis. Kasus Abu Tors melanggar beberapa aspek hukum. Yang sudah aku pelajari yaitu one prestasi atau ingkar janji terhadap konsumen. Lalu ada perlindungan konsumen, ada juga hukum perdata, dan tentunya hukum pidana, dan yang terakhir hukum kepemilikan. Dasar hukumnya apa sih? Dasar hukumnya ada KUHP Perdata pasal 1239 tentang one prestasi. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban memberangkatkan jemaah. Ada pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen berhak memperoleh jasa sesuai perjanjian. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab. Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah mengatur kewajiban penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Keputusan pengadilan, yaitu pemilik Abu Tors dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman pidana penjara 20 tahun, denda sebesar 500 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun 4 bulan. Aset perusahaan disita untuk proses penyelesaian kepada para korban. Namun sebagian belum memperoleh pengembalian dana yang penuh. Analisisnya yaitu pelaku usaha wajib menjalankan bisnis dengan prinsip itikat baik. Juga dana konsumen tidak boleh disalahgunakan dan harga yang terlalu murah harus diwaspadai. Pengawasan pemerintah terhadap biro perjalanan perlu diperkuat dan yang terakhir perlindungan hukum bagi konsumen harus ditegakkan. Simpulannya apa sih? Kasus Abu Tors merupakan contoh pelanggaran hukum dalam dunia bisnis. Perusahaan melakukan one prestasi dan merugikan ribuan konsumen. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa bisnis secara jujur, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan itu perlu dijalankan. Konsumen juga harus lebih teliti sebelum memilih penyelenggara perjalanan umroh. Dampak kasusnya apa sih bagi konsumen? Kerugian finansial yang pertama ya kan, udah pasti itu. Lalu juga ada gagal melaksanakan ibadah umroh. Terus juga ada kehilangan kepercayaan terhadap biro perjalanan. Dan bagi perusahaan apa sih? Izin usahanya sudah dicabut, asetnya disita, reputasi perusahaannya hancur, dan yang terakhir pastinya dijatuhi sanksi pidana. Seperti kasus Abu Tors ini yang kena sanksi 20 tahun penjara. Seperti itu.
Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.